Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dengan Pak Mail. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Pada video sebelumnya, Pak Mail sudah membahas bab persamaan linier bagian pertama, yaitu tentang konsep persamaan dan pertidaksamaan. Pada video kali ini, Pak Mail akan membahas bagian yang kedua, yaitu tentang menyelesaikan persamaan linier. Kalau di buku paket, yang akan Pak Mail bahas adalah mulai dari halaman 96 sampai 106. Jadi, siapkan alat tulis kalian. Mari kita mulai. Pertama, Pak Mail akan menyampaikan tujuan dari menonton video ini. Jadi, setelah menonton video ini, kalian diharapkan bisa menyelesaikan bentuk persamaan linier dengan metode substitusi, sifat persamaan, dan memindahkan suku. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Sebelum kita menyelesaikan berbagai macam persamaan linier, kita harus tahu dulu penyelesaian persamaan linier itu seperti apa. Jadi begini, kalau dalam suatu persamaan yang digunakan hanya variabel Y, bisa kita katakan bahwa persamaan ini adalah persamaan dalam Y. Contohnya, 4Y ditambah 8 sama dengan 20. Persamaan ini akan bernilai benar tergantung pada nilai Y ini. Kalau kita ganti 4Z ditambah 8 sama dengan 20, berarti ini adalah persamaan dalam Z. Karena persamaannya tergantung sama nilai Z. Gitu. Lanjut lagi, gimana kalau Y ini kita ganti dengan angka 3? Jadinya kan 4 kali 3 itu 12, kemudian ditambah 8 sama dengan 20. Cocok kan? Dari sini bisa kita katakan bahwa Y sama dengan 3 merupakan penyelesaian dari persamaan 4Y ditambah 8 sama dengan 20. Gitu ya, konsep dari penyelesaian persamaan. Untuk menyelesaikan persamaan linier, kita setidaknya bisa menggunakan 3 cara ini. Yang pertama, metode substitusi. Kedua, dengan menggunakan sifat persamaan. Lalu yang ketiga, dengan memindahkan suku. Kita mulai dari cara yang pertama, yaitu menyelesaikan persamaan linier dengan menggunakan metode substitusi. Pada dasarnya, kita mencari angka yang tepat untuk menggantikan nilai X supaya persamaannya bernilai benar. Contohnya, manakah di antara 4, 5, dan 6 yang merupakan penyelesaian persamaan 3X ditambah 7 sama dengan 22. Kita coba dulu kalau X sama dengan 4. Maka persamaan ini kan menjadi 3 kali 4 kan 12. Kemudian ditambah 7. Hasilnya kan 19. Padahal kita maunya kan 22. Berarti X sama dengan 4 bukan penyelesaian persamaan ini. Sekarang kita coba kalau X sama dengan 5.
Maka persamaan ini menjadi 3 kali 5 sama dengan 15. Lalu ditambah 7. Hasilnya 22. Cocok kan? Berarti X sama dengan 5 merupakan penyelesaian dari persamaannya. Metode substitusi ini bisa kita katakan sebagai cara coba-coba, karena kita cobakan satu-satu kemungkinan jawaban yang benar. Kita lanjutkan cara yang kedua, yaitu menyelesaikan persamaan linier dengan menggunakan sifat persamaan. Intinya, sifat persamaan itu seperti ini ya. Apapun yang dilakukan pada sisi kiri, maka wajib dilakukan juga pada sisi kanan. Begitu juga sebaliknya. Kita terapkan pada soal yang tadi ya. Kita mau mencari penyelesaian dari persamaan 3x ditambah 7 sama dengan 22 dengan sifat persamaan. Pertama, kita harus tahu dulu tujuan kita mau cari penyelesaiannya. Itu artinya kita mencari nilai x kan? Berarti semua operasi yang mengganggu x harus dihilangkan. Di sini operasi hitung yang pertama kali mengganggu x adalah proses penjumlahan 7 ini. Berarti harus dihilangkan dengan cara menuliskan lawan dari penjumlahan 7, yaitu pengurangan 7 kan? Karena nanti 7 dikurang 7 sama dengan 0, jadi hilang kan? Tapi ingat, dalam sifat persamaan, kalau sebelah kiri dikurang 7, maka sebelah kanan dikurang 7 juga. Jadi ini 3x sama dengan 15. 3x itu kan artinya 3 dikali x. Maka supaya tinggal x aja, kita harus bagi 3. Ingat, ruas kanan juga dibagi 3. Jadi ini tinggal x sama dengan 5. Semoga bisa dipahami. Sekarang cara ketiga, yaitu menyelesaikan persamaan linier dengan memindahkan suku. Sebenarnya ide memindahkan suku ini mirip aja dengan sifat persamaan tadi ya. Bedanya, kalau pakai sifat persamaan, kita mendapatkan nilai x dengan cara menghilangkan operasi hitung yang mengganggu x. Kalau sekarang bukan dihilangkan, tapi dipindahkan. Agar kalian paham, langsung saja kita terapkan pada contoh yang tadi ya. Di sini operasi hitung pertama kali yang mengganggu x kan proses penjumlahan 7 ini. Berarti tinggal kita pindahkan ke ruas kanan dengan cara menuliskan lawan dari penjumlahan 7, yaitu pengurangan 7. Dan persamaan ini menjadi 3x sama dengan 22 dikurang 7. Langsung aja kita operasikan yang ruas kanan. Jadi 3x sama dengan 15. Masih ada perkalian 3 di sini yang menempel pada x. Berarti kita pindahkan juga ke ruas kanan. Jadinya x sama dengan 15/3, yaitu 5 kan? Udah deh, gitu aja. Gampang kan? Kalau menurut kalian bagaimana? Lebih mudah cara yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Silahkan komen ya di kolom komentar. Sekarang kita naikkan levelnya. Tentukan penyelesaian persamaan 7x dikurang 3 sama dengan 5x ditambah 7. Pak Mail pakai cara memindahkan suku aja ya, biar lebih singkat.
Yang ada X-nya kita pindahkan ke ruas kiri, dan yang tidak ada X-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti ini jadi 7X dikurang 5X sama dengan 7 ditambah 3. Karena kalau dipindahkan menjadi lawannya ya. Yang awalnya positif jadi negatif, dan yang negatif menjadi positif. Lanjut lagi. 7X dikurang 5X itu sama dengan 2X. Kemudian 7 ditambah 3 sama dengan 10. Supaya menjadi X aja, 2 ini kita pindahin ke kanan. Jadinya X sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Naikin lagi levelnya. Tentukan penyelesaian persamaan 4X dikurang 7 buka kurung X ditambah 2 tutup kurung sama dengan negatif 5. Nah, ini ada tanda kurung nih. Masih ingat kan pada video perkalian aljabar kemarin? Pak Mail sudah jelaskan kalau ada tanda kurung begini, artinya negatif 7 dikali sama X, kemudian negatif 7-nya dikali juga sama 2. Berarti 4X ditulis dulu, lalu negatif 7 dikali X sama dengan negatif 7X, kemudian negatif 7 dikali 2 itu negatif 14 sama dengan negatif 5. Yang tidak ada X-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Jadinya begini, 4X dikurang 7X sama dengan negatif 5. Negatif 14 dipindah menjadi positif 14. Kita proses lagi. 4X dikurang 7X hasilnya kan negatif 3X. Kemudian negatif 5 ditambah 14 sama dengan 9. Supaya menjadi X aja, negatif 3 ini kita pindahin ke ruas kanan. Jadinya X sama dengan 9 per negatif 3 sama dengan negatif 3. Ya, terakhir. Bagaimana kalau bentuk persamaannya ada pecahan seperti soal berikut? Kita mulai dari yang kiri dulu ya. Soalnya X dikurang 3 per 2 sama dengan negatif 4. Ini itu sama dengan X dikurang 3 per 2 sama dengan negatif 4 per 1. Kemudian kita kali silang. Jadinya X min 3 dikali 1. Kan tetap X dikurang 3 sama dengan negatif 4 dikali 2. Hasilnya negatif 8. Lalu kita pindahkan yang tidak ada X-nya ke ruas kanan. Maka X sama dengan negatif 8 ditambah 3. Yang awalnya negatif tapi setelah dipindahin menjadi positif. Jadi X sama dengan negatif 5. Sekarang kita coba soal di sebelahnya. 5 per 6 buka kurung X dikurang 2 tutup kurung sama dengan 1 per 3X. Kita tulis ulang menjadi 5 buka kurung X dikurang 2 tutup kurung per 6 sama dengan X per 3. Di kiri dan kanan ada pecahan semua. Keduanya kita pindahkan ke ruas berlawanan supaya tidak ada pecahan lagi. 3 pindah ke kiri menjadi 3 dikali 5 buka kurung X dikurang 2 6 ini pindah ke kanan. Jadinya 6 kali X 6X 3 dikali 5 sama dengan 15.
yang lain tetap. Sekarang kita hilangkan kurungnya dengan mengalihkan 15 ini secara distributif. 15 kali X sama dengan 15X. 15 kali negatif 2 jadinya negatif 30 sama dengan 6X. Semua yang ada X-nya kita pindahkan ke kiri, dan yang tidak ada X-nya kita pindahkan ke kanan. 6X dipindah ke kiri menjadi negatif 6X. Negatif 30 pindah ke kanan jadinya positif 30. Lanjut lagi. 15X dikurang 6X itu 9X sama dengan 30. Berarti X sama dengan 30 per 9. Karena 30 itu tidak bisa dibagi 9, maka kita cukup sederhanakan saja. Ini sama-sama kita bagi 3, jadinya 10 per 3. Semoga bisa dipahami. Nah, sekarang giliran kalian ya. Silahkan kerjakan soal berikut. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, itulah video pembahasan tentang menyelesaikan persamaan linier. Untuk video selanjutnya, Pak Mail akan membahas bagian yang ketiga, yaitu tentang penerapan persamaan linier. Jadi, ditunggu aja ya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.